Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Mantan istri Desta Mahendra kini semakin mendalami dunia menulis. Natasha Rizky tampak semakin mendalami dunia menulis. Natasha Rizky baru saja mengeluarkan buku kedua hasil tulisannya yang berjudul Kamu Tidak Istimewa. Janda Desta Mahendra ini pun mengungkapkan perasaan bahagianya bisa memperkenalkan buku keduanya ini kepada publik. Natasha Rizky mulai memperkenalkan buku keduanya ini sejak Februari awal. Ibu tiga anak ini pun meminta doa untuk kelancaran buku hasil tulisannya. Di balik dunia tulis-menulis yang ditekuni kini, Natasha Rizky pun memiliki keinginan menjadikan buku sebagai media dakwahnya. Artis berhijab ini pun menyebut bahwa dirinya mengupayakan yang terbaik dalam penulisan buku berisi kumpulan puisi. Natasha Rizky berharap buku yang ditulisnya dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Seperti diketahui bahwasannya Natasha Rizky memang terlihat semakin mendekatkan diri dengan agamanya. Ini apa sih? Buku kaca. Udah nggak menarik loh. Apa lagi? Cek. Udah? Udah. Kapan sih? Yuk. Ini Cek. Ya teman-teman, hari ini udah aman? Udah, yuk lagi cek. Oke. Macam mungkin hari ini bagaimana tadi sharing booktalknya? Iya, hari ini seneng banget. Jadi ini adalah rangkaian book tour buku Kamu Tidak Istimewa, buku aku. Jadi memang slotnya dimulai dari Februari. Alhamdulillah ini udah book tour keempat dan nanti insya Allah masih ada book tour lagi di bulan berikutnya. Mohon doanya aja. Ini alhamdulillah udah cetakan kedua. Jadi semoga mudah-mudahan bisa terus cetakan selanjutnya. tadi bilang katanya sebenarnya ini dengan cara kamu itu bersyukur di buku ini gitu kan. Ini bisa jadi apa namanya? Dibilang dakwahnya apa juga nggak sih lewat puisi? Berharapnya sih begitu ya, karena lagi-lagi ketika aku mau membuat sebuah buku ini kan pasti kan ini kebetulan buku kedua yang puisi, jadi ini dibuat sebaik-baik mungkin. Insya Allah mudah-mudahan pasti ada manfaatnya gitu. Jadi jangan sampai buku ini gak ada manfaatnya dan bukunya sia-sia. Tanggung jawabnya besar banget. Jadi mudah-mudahan dari beberapa puisi ini ada sedikit hikmah dan manfaat yang bisa diambil sih. Apa yang di-share Kaca? Concern banget untuk nulis buku ya sekarang, lebih concern ke situ ya. Sekarang sih sebenarnya nggak mau difokuskan sebagai maksudnya penulis buku aja gitu sih, karena aku juga ngeri juga kan, takut juga karena ini buku kedua aja tuh juga bener-bener kayak jadi keterusan. Malah pertama awalnya kan cuman catatan kronik tuh awalnya, tapi lama-lama ternyata seru juga ya, maksudnya alhamdulillah teman-teman tuh menerima dengan baik gitu. Terus yang mudah-mudahan tuh alhamdulillah mereka mendapatkan feedback yang baik dari buku ini gitu. Jadi saat ini sih ya fokus ke buku karena memang lagi book tour aja sih, jadinya lagi fokus ke si satu buku ini sih, buku Kamu Tidak Istimewa. Kan isinya tentang ujian hidup juga ya. Nah, Kak Aca sendiri menyikapi ujian hidup di Kak Aca gimana Kak? Ya sama seperti si buku Kamu Tidak Istimewa ini. Jadi ya lagi-lagi sih semua orang kan punya kotaknya masing-masingnya dalam masa ujian. Cuman bedanya ya ada yang terlihat, ada yang enggak aja gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada yang lain selain pertolongan Allah ya. Jadi mungkin aku kalau nggak Allah tolong mungkin juga sekarang udah berantakan mungkin ya. Tapi lagi-lagi kan atas lingkungan, atas ilmu, atas teman-teman, guru, dan juga ya baiknya Allah sama aku, alhamdulillah
saat ini aku masih ada di sini ya. Aku bisa di sini, bisa berbagi, bisa sharing, ya bisa bergabung dan sama-sama berjuang dengan teman-teman yang lain, pembaca-pembaca buku yang lain yang juga lagi struggle dengan ujian-ujiannya. Bisa dibilang ini full curhatan kamu nggak sih Kak di buku kedua ini atau gimana? Ada inspirasi dari orang lain juga atau gimana? Enggak sama sekali sih, justru yang tadi aku bilang ya, buku Kamu Tidak Istimewa ini hanya 5-10% yang isinya tentang aku, yang lainnya hampir mayoritas semua tuh tentang kisah hidup teman-teman aku atau bahkan orang-orang yang nggak aku kenal sekalipun, terus aku tuangin ke di buku ini. Tadi sempat bahas trio strong gitu ya, itu mungkin boleh ceritain nggak sih Kak Aca? Iya, jadi yang ada di, kalau misalnya teman-teman lihat di apa namanya, yang udah punya bukunya, di halaman terakhir itu ada judulnya Ibu. Jadi itu sebenarnya terinspirasi dari mereka karena mereka suka nanya-nanya. Nah itulah yang akhirnya aku cantumin di puisi yang terakhir yang judulnya Ibu gitu. Itu sih. Aicha sedikit menjaga anak dari perundungan. Sudah ya Kak ya, makasih. Kamu gimana tips? Sampai kamu nggak mau jawab kalau yang kayak gitu, yang perundungan. Tapi Karena- kamu Kabar selanjutnya datang dari Anang dan Ashanti yang bangga dengan pencapaian Azriel. Azriel Hermansyah, putra Anang Hermansyah, mengembangkan sayap bisnisnya ke dunia kesehatan. Azriel Hermansyah membuka usaha tempat fitness di daerah BSD Tangerang Selatan. Menurut Azriel, bisnis fitness ini merupakan kolaborasi bersama temannya dan menurutnya cabang ini merupakan pertama di kawasan Jabodetabek setelah sebelumnya sudah memiliki belasan cabang di Bali. Azriel Hermansyah pun menyebut akan terus membuka cabang dari bisnis fitnessnya ini. Ya, Anang dan juga Ashanti sebagai orang tua Azriel pun turut bangga dengan pencapaian putra mereka. Bon, sehat Bon. Ini cabang pertama atau di Jakarta ya? Kan di Bali udah ada 14 tahun. Jadi satu di Jakarta, 14 di Bali. Nanti untuk kedepannya Yang membedakan apa sih spesialnya dari fasilitas bintang 5, harganya kaki 5. Nanti kalian bisa cek di Instagram. Ya. Ya, kalau aku sama Bunda pasti senang dia mau melakukan usaha ini, karena dia artinya udah mulai ngerti, dia mulai melakukan agresivitas, aktivitas, progresivitas. Tinggal bagaimana dia menjalankan nanti. Harapannya memang dia harus serius, dan ini adalah awal pertama dia tanggung jawab besar. Yang aku dan Bunda pasti support. Kita semua satu keluarga support kita. Harapannya dia serius banget. Ya, alasannya bisnis gym atau fitness nih apa sih, kan kayak kuliner gitu-gitu, yang lain banyak ya gitu. Allahu Akbar. Berarti Jil, selama punya fitness ini jadi intensitas fitnessnya meningkat. Mas Ana sekarang punya jadwal rutin buat nge-gym dong? Salah satu kekurangan atau kebodohan kalau kita meninggalkan kesehatan untuk kepentingan yang lain. Buat aku itu penting. Jadi salah satu usaha yang dia lakukan itu adalah memfasilitasi kesehatan. Karena itu penting banget. Kan itu hal yang sangat dibutuhkan. Kalau kita mau berpanjang. Ya, kabar selanjutnya datang dari Arumi Bachsin yang merasa tak istimewa meski jadi istri pejabat. Pemain sinetron lawas Arumi Bachsin sudah lama tak muncul di layar kaca sejak menikah dengan Emil Dardak. Saat ini Arumi Bachsin menetap di Surabaya, Jawa Timur menemani tugas suaminya sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Sebelum Surabaya, Arumi Bachsin mendampingi Emil Dardak bertugas sebagai Bupati Trenggalek. Selama berada di Surabaya, Arumi selalu merindukan makanan di Jakarta. Di Surabaya, Arumi lebih senang makan pentol, yakni cemilan seperti cilok di Jakarta.
Meski menjadi istri seorang pejabat daerah, Arumi Bachsin merasa tak ada yang istimewa dalam hidupnya. Hanya saja sejak menjadi istri pejabat, pergaulan dan pertemanan Arumi Bachsin semakin banyak. Arumi terus belajar menjadi figur yang baik sekaligus contoh untuk masyarakat. Merawat anak 3 ya? 3. Ya. Itu kan lu tetap awet muda, tetap tidak ada perubahan gitu dari dulu. Amin. Apa sih resepnya sendiri? Apa ya? Nggak tahu sih, dijalanin aja. Mungkin supportnya banyak, jadi aku nggak kerja sendiri, jadi nggak terlalu capek juga. Ada suami yang selalu turun tangan kalau untuk masalah anak, terus juga dibantu sama susnya. Itu penyelamat, terus juga support system dari mulai mama, gitu aku, adik kakakku, adik ipar, itu semua juga membantu luar biasa. Jadi aku sibuk banget nih, gitu, sering keluar kota, hampir sering banget tinggalin anak-anak, paling sini itu kalau di rumah berapa kali aja gitu ya. Nah itu ada adekku, ada mamaku, ada mertua, ada semua yang bisa dititipin dan anak-anakku dibikin senang. Jadi aku juga sendiri kan senang, kayaknya sih lebih ke itu. Ini menjadi seorang istri pejabat gitu loh, buat kamu seperti apa sih? Yang dulu kan kita tahu ya kamu yang kecil-kecilnya gitu loh. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, kalau untuk aku pribadi sih nggak ada bedanya, cuman memang kehidupannya yang beda, jadi pergaulannya lebih luas lagi. Kalau dulu kan lebih taunya ya teman-teman sesama artis gitu ya, tapi sekarang tahu pejabat juga yang padahal dulu mungkin aku lihatnya TV aja gitu. Jadi memperluas pergaulan, memperluas network, terus juga ada beberapa yang aku pelajarin juga dari mulai protokoler dan sebagainya, itu sebetulnya jadi info yang bagus juga buat aku. Tapi Bu Kabinmu kalau kemana-mana selalu menyiapkan makanan sendiri dari rumah. Kenapa tuh alasannya? Kadang-kadang aja sih kalau misalnya itu, karena ya kalau anak yang masih kecil kali ini tuh kadang-kadang kan kita nggak bisa tebak di tempat di restoran atau apa itu tiba-tiba anaknya nggak suka. Jadi kita biasanya pastiin buat makan bawa makanan yang memang anaknya suka, jadi lebih aman gitu loh, sentosa hidupnya gitu. Kamu kan kemarin sempat kalau misalnya pergi, kayaknya agak susah untuk ninggalin si kecil gitu, harus banyak drama dulu gitu loh. Gimana kamu menyikapinya seperti apa sih? Gitu? Kan aku sekarang ini kan punya anak yang udah agak gedean, terus juga udah punya anak yang kecil. Jadi udah pelajarin gitu setiap usia tuh fase-fasenya. Jadi justru ketika ya terutama yang ini, ketika kalau misalnya ditinggal tuh masih ngambek-ngambek anaknya kan, itu aku malah nikmatin aja sih gitu, karena setelah ada proses di kakaknya seperti itu juga. Dan sekarang ketika aku kenang masa-masa itu waktu kecil si kakaknya itu malah jadi seneng. Iya aku di ini loh sama anak-anak gitu, karena ketika kakaknya sekarang udah mulai agak cuek-cuek dikit kan sama mamahnya. Jadi malah justru seneng, dulu mama pernah dinangisin loh, pergi sedikit nggak boleh, apa sedikit nggak boleh gitu. Jadi dinikmatin aja setiap fase usianya. Kecilnya kamu kan suka manja ya? Ya, dari Arumi Bachsin kita beralih ke Siti Badriah yang ngaku tak bisa tidur sang suaminya saat alami kecelakaan. Siti Badriah mengakui tak menyangka suaminya Christiana Baharudin mengalami kecelakaan di lokasi syuting. Jari kelingking Christiana patah dan tak bisa ditekuk karena mengalami kecelakaan di lokasi syuting saat menjalani adegan laga. Wanita yang akrab disapa Sibat itu mengungkap sebelum mendengar kejadian itu dirinya akan tidur di rumahnya. Namun tiba-tiba Sibat langsung cemas dan mengkhawatirkan sang suami. Pelantun lagu Cantik itu pun mendapatkan kabar bahwa suaminya dibawa ke dokter agar jarinya yang patah bisa terobati. Hal itu akhirnya membuat Sibat pun lega. Setelah jari kelingking digips, Christiana Baharudin pun tidak pulang, malah melanjutkan syuting meski masih merasakan kesakitan. Paling parah dia tangannya patah tuh, ini paling parah. Sampai dioperasi nggak obatannya? Dioperasi sih enggak, aku nggak tahu sih diapain, pokoknya masuk urut patah tulang. Bukan, ke dokter. Nggak tahu diapain deh sama dokter. Digips. Iya, iya. Sekarang gimana? Udah aman sekarang, udah bisa begini, cuma dia belum bisa begini banget, baru bisa begini doang. Jadi aktivitasnya mengurangi sinetron atau tetap aktivitasnya sudah tetap. Hari itu juga dia kecelakaan tangannya, hari itu juga dia langsung syuting lagi gitu. Jadi bentaran doang, cuma dibenerin bentar, habis itu dia lanjut syuting. Tapi dirimu pas awal dikasih tahu berita kayak gitu, sempet kaget nggak sih Kak? Kaget banget sih, itu
ya itu baru tangan ya sampai ujung menjer, jangan sampai ada yang lainnya. Tapi tangan aja tuh aku kagetnya setengah mati gitu, sampai yang tadinya aku mau tidur aja sampai nggak jadi nggak jadi apa namanya nggak jadi tidur gitu. Aku nungguin sampai dia pulang dulu, sampai dia kabarin aku dulu baru aku bisa tidur. Kak, update Ramadan dong Kak. Ramadan dong Kak. Gimana bukanya sih Mbak? Kali haji dikit banget. Gimana? Sebentar lagi Ramadan nih Kak. Mungkin apa yang paling dikangenin dari kasih buat dan keluarga di bulan Ramadan? Yang dikangenin? Yang dikangenin ya paling ya bu lebaran apa namanya sahur bareng-bareng sama Chris, karena ini tuh ke 3 tahun deh. 3 kalinya aku sama Chris kalau nggak salah aku tuh 5 tahun ya. Oh iya, 5 tahun ternyata. Pokoknya ya itulah sahur itu yang bikin kangen. Kalau buka kan kadang-kadang kita ya biasa makan biasa aja kan. Kalau sahur kan kadang-kadang susah gitu untuk menyatukan kekuatan untuk bersahur sama-sama tuh susah gitu. Dan itu yang kita kangenin. Kalau biasanya dapat jad nggak? Kabar terakhir datang dari Igor Saikoji yang fokus hidup sehat. Artis tanah air seperti Sophia Latjuba dinobatkan sebagai brand ambassador Hotto Pruto. Produk makanan dan minuman yang menyehatkan ini juga merilis jingle pertama mereka dengan berkolaborasi bersama rapper Indonesia Saikoji. Pada kesempatan tersebut, Sophia Latjuba pun membagikan pengalamannya memiliki lambung yang sensitif. Dulu sakit mah ia sering kambuh kemungkinan karena tidak sarapan. Sementara itu, cerita lain dari seorang Igor Saikoji yang membagikan pengalamannya dalam menjaga kesehatan dengan berolahraga termasuk mendaki gunung. Ia merasa Hotto cocok untuk dirinya yang sedang menjalani diet karena dapat mengenyangkan dan menjauhkan keinginan untuk ngemil makanan ataupun minuman yang aneh-aneh. Kolaborasi ini pun menjadi momen penting dalam memperkuat citra Hotto sebagai produk multigrain. Dengan fokus pada memenuhi kebutuhan serat harian secara praktis, Hotto berkomitmen untuk memberikan nutrisi terbaik dalam setiap sajiannya. Dan keterlibatan Igor Saikoji dalam proyek ini pun dipastikan bisa membawa energi serta semangat baru bagi Hotto dan juga masyarakat. Iya, memulainya apa dulu gitu mungkin? Nah, kalau ngomong soal mulai sih dari tahun ke tahun udah nyadar bahwa dia punya masalah di berat badan, dia punya masalah di kesehatan. Cuman cenderung denial, menyangkal kalau misalnya dia punya masalah. Banyak gue punya anak 3, anak yang paling kecil tuh baru 5 tahun. Udah kerasa lah, misalnya udah usia kepala 4 nggak bisa ngejar anak sendiri, nggak bisa main sama anak. Kalau jalan-jalan bareng sama keluarga, misalnya kita kemana gitu, saya di mall aja gitu, masuk mall gue selalu pengen langsung nyari tempat buat duduk. Jadi kayak orang yang lain senang happy ngeliat tempat yang fun itu, atau mungkin ke amusement park, ke taman bermain, ke luar negeri, semua senang pengen lihat ini itu, tapi ibunya bawaannya cepat duduk, cepat istirahat, gampang sakit. Salah satu faktor yang kerasa juga adalah 2 tahun lalu tuh gue pernah lagi duduk nyantai, smartwatch ini ngasih tahu ini lagi duduk nyantai nggak ngapa-ngapain, heart rate gue 115, nggak ngapa-ngapain. Jadi itu kayak berarti jantung itu bekerja keras banget. Jadi itu satu poin dimana gue sadar nanti ini kalau gue tambah dewasa, tambah besar, mereka ngelewatin momen-momen penting di hidup mereka, entah mereka lulus sekolah, lulus kuliah, menikah, punya anak. Pertanyaannya, apakah gue masih ada? Apakah gue bisa menikmati momen itu dengan kondisi sadar, sehat? Jangan gue udah gak ada. Nah, semua faktor-faktor ini yang masuk bikin gue ngambil keputusan bahwa udah saatnya gue benar-benar sadar kondisi gue seperti apa dan pelan-pelan. Nah, Igor, tensi normalnya berapa sih? Si jantung kita tadi kan dibilangnya 115, cukup tinggi ya? Kalau normalnya berapa sih? Nggak normal, itu gue lupa berapa, karena waktu itu gue ke dokter gizi dan sempat dicek tensinya tinggi banget. Tapi sekarang tensi udah normal. Jadi berapa tuh? 120-80 udah benar kayak orang normal. Ini kalau misalnya gue lagi nyantai nggak ngapa-ngapain, heart rate itu bisa 80-an. Kalau gue pakai ini sambil ketiduran gitu, pas gue cek bangun ternyata sepanjang tidur heart rate udah 70-an. Kondisi badan juga ya, kalau memang kita udah obesitas morbid, mau kita turun berat badan, kulit
kulit nggak segampang itu bisa balik, tapi dibalik itu semua naik tangga, jogging, lari, beban semua nggak ada masalah. Mas Igor, berarti awalnya penerimaan diri dulu ya, maksudnya memvalidasi kemudian baru merubah pola makan. Dan juga Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.